bantuan UKT, di mana setelah terbitnya SABA, yaitu Satuan Anggaran Bagian Anggaran Agung, ya kami langsung kemarin di minggu yang lalu telah mendistribusikan kuota ke masing-masing program studi. Nah, kami harapkan dengan distribusi kuota tersebut, Bapak Ibu sudah siap data yang akan di-input ke sistem kami. Mudah-mudahan hari ini atau besok sistem sudah siap kami ini sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kami harapkan data yang Bapak Ibu nanti input ke kami itu sudah dilakukan relaksasi, karena format yang disampaikan untuk UKT ini beda dengan UKT yang semester genap, di mana usulan tersebut adalah usulan yang sudah dilakukan relaksasi, dilakukan pengurangan terhadap anak-anak, sehingga nanti yang bantuan UKT yang disampaikan ke kami itu adalah bantuan yang sudah dikurangi dengan relaksasi dari program studi. Dan itu juga yang kami harapkan juga, usulan yang Bapak Ibu disampaikan ini jangan sampai nanti ada duplikasi dengan bantuan yang lain. Karena di tahun yang lalu juga ada beberapa usulan yang ada penerima juga, yang penerima UKT juga penerima KID kuliah. Itu juga ada juga penerima beasiswa unggulan. Nah, kemudian beasiswa unggulan ada di Pokja kami bisa mendeteksi, sehingga kami minta sub-Pokja dari DU. Jadi yang di DU yang kami minta untuk dikembalikan ke kas negara, karena itu lebih gampang proses administrasinya dibandingkan dengan pengembalian biaya UKT untuk yang dari bantuan UKT. Karena anak-anak ini semua akan dalam kesulitan kalau nanti dibantu melalui UKT, mereka malah kesulitan untuk mendapatkan ini laporan untuk bukti pembayaran UKT-nya, SPT-nya. Karena anak-anak itu akhirnya mereka terbuka semua. Kami didaftarkan untuk mendapatkan UKT, akhirnya mereka tidak bisa mengupload bukti pembayaran. Akhirnya kami minta dana dari BU itu harus diberikan kas negara, bukti pembayaran itu harus diserahkan ke kami sehingga pembayaran tahap berikutnya bisa kami cairkan. Nah, ini kami minta nanti untuk Bapak Ibu kami ngomong usulan yang untuk tahun semester dasar ini, tolong nanti yang sudah mendapatkan bantuan tolong tidak lagi diusulkan. Nah, ini juga bahan pertanyaan kemarin kami pada saat ini penelahan dengan anggaran, beberapa pertanyaan itu memang kami banyak juga yang agak ini kurang ini ya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah apakah mahasiswa tahu tidak yang diusulkan oleh perguruan tinggi ini bukan KPKT itu. Terus kemudian bagaimana mekanisme pengembalian anggaran dananya bila anak-anak itu sudah ini membayar UKT atau SPP. Karena biasanya di akhir Juli, awal Juli mereka sudah minta untuk dibayar SPP-nya. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Ini yang jadi pertanyaan dari mereka. Jadi kami juga agak sedikit menjawab, dan juga kami juga ditanya bagaimana mekanisme LLTT menyalurkan kuota ke masing-masing perguruan tinggi. Mekanisme seperti apa? Nah, ini juga nanti mungkin kita nanti akan kapan-kapan kita mau masalah nanti mekanisme penyaluran pendistribusian UKT ke masing-masing PTS. Ya nanti mekanisme seperti apa? Kalau ini berdasarkan persentase sulit, karena masing-masing program ini beda kemampuan orang tuanya, jadi tidak bisa diperhatikan. Jadi apakah ini berdasarkan usulan awal? Nah, setelah usulan awal itu diterima, baru diberikan kuota. Nah, ini pun nanti kita coba nanti supaya nanti pasti pun Bapak Ibu akan ditanya. Jadi kalau kami ditanya, terus Bapak ditanya, jawabannya sama. Nah, ini yang saya minta nanti, yang mungkin kapan-kapan nanti kita akan diskusi masalah ini. Ini kemarin kami juga ditanya yang agak sulit untuk dijawab. Nah, mudah-mudahan minggu ini IPA untuk UKT ini sudah terbit. Nah, sehingga kami harapkan setelah nanti diberikan ini, jadi usulan Bapak Ibu segera nanti diupload ke sistem kami, dan mudah-mudahan rencana kami besok hari Kamis 2 juga kami akan langsung akan hal. Kami juga kemarin sudah ada informasi mungkin minggu ini akan terbit ditanya.
kalau datanya Bapak Ibu sudah masuk, kami nanti dalam data itu ini real, jadi kami segera proses pencarian. Nah mungkin itu dari kami, dari Bapak Ibu dan Pak Kapus yang lengkap denganlah dari LLUP, 16 LLUP, ada yang luring, terus yang bulan ini juga ada yang luring, ada yang daring. Nah yang daring ini ada sekitar yang sudah hadir 100 lebih, yang luring ada 18 perguruan tinggi dan 2 LLUP sekarang hadir di tahun ini. Nah itu yang saya bisa sampaikan Pak Kapus, dan kami mohon nanti ini arahan dari Bapak dan bisa berkenan untuk membuka acara BIMTEK bantuan UKT. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan Roster untuk komentar dan pembukanya. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kita undang Pak Dr. Utara, Kepala Pusat Pendidikan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara bimbingan teknis bantuan UKT. Saya persilakan Pak Utara. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan perguruan tinggi dan seluruh teman-teman perwakilan dari LLBT wilayah 1 sampai 16. Pagi ini saya mengucapkan terima kasih banyak karena walaupun sudah lama ditunggu-tunggu semua teman-teman, bahkan saya setiap saat dari WA, bahkan kapan kuota yang didistribusikan, saya jawab sabar. Kenapa tidak mungkin kami mendistribusikan kuota sebelum ada kata pasti dari Kementerian Keuangan? Karena kenapa proses ini memang butuh waktu, karena sangat mendesak, sehingga kami sekarang ini sudah membagikan kuota dan sudah berani melakukan sosialisasi karena berikan persetujuan DIPA-nya sudah ada, tinggal menunggu DIPA fisik ya, yang sampaikan tapi petikannya dan salinan persetujuannya sudah kami terima sehingga kami sudah berani menyampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan maupun Pak Probion tadi bahwa betul-betul yang namanya UKT ini dari awal sebenarnya kita tidak pernah menyangka lagi bahwa akan ada bantuan UKT di tahun 2021 ini selain semester dasar genap kemarin. Karena kenapa memang ini kan adalah salah satu program PCP ya, jadi pemulihan COVID dan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini salah satu program pemerintah yang memang yang sifatnya insidental, jadi tidak menjadi rutinitas setiap tahun akan ada yang namanya bantuan UKT ini, tergantung kondisi COVID ya. Karena kemarin kondisi COVID tiba-tiba menaik secara nasional, maka Bapak Presiden mengangkat kembali beberapa PCPN yang selama ini dilakukan, dan tentunya dilihat juga secara strategi dari masing-masing kementerian. Alhamdulillah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kita ada 2 item yang menjadi program unggulan di tahun ini untuk PCP, yaitu bantuan kuota internet dan juga bantuan UKT ini. Itu hanya ada 2 bantuan yang tahun ini diberikan kepada kami. Kalau tahun lalu ada 1 lagi yaitu BSU bantuan subsidi upah, tapi tahun ini tidak dilanjutkan bantuan subsidi upah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan tadi Pak Wayan bahwa program ini betul-betul mari kita syukuri apa yang ada. Karena kenapa? Secara volume sebenarnya turun dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita bisa memperoleh kuota sekitar 419.605 mahasiswa atau sekitar 1,07 triliun, tahun ini itu hanya sekitar 310.000 mahasiswa, sehingga penurunannya jauh sekali ya, sekitar 109.000 mahasiswa programnya. Nah tentu itu tidak berdampak juga kepada kuota yang masing-masing ibu bapak terima ya. Walaupun kami yakin bahwa mungkin dari 310 itu bisa menjadi 330.000, karena kenapa? Pengalaman kita dua semester
yaitu baik semester dasar 2020 maupun semester genap di 2021, itu kita bisa melihat bahwa UKT dengan pembelanjaan ad cost itu alhamdulillah bisa kita maksimalkan. Contoh, di semester dasar di 2020 419.605, ternyata kita bisa belanjakan menjadi 453.102. Jadi bisa kita maksimalkan seperti itu. Karena kenapa? Kita menggunakan net cost. Artinya pembelanjaan real dari UKT masing-masing perguruan tinggi itulah yang kita berikan. Sehingga pada semester dasar uang yang kita kembalikan ke negara hanya Rp684.000. Jadi ini artinya sesuatu yang diapresiasi oleh pemerintah dari keuangan maupun kita di di DPR, bahwa kita bisa betul-betul program PCP ini bisa kita optimalkan. Karena kenapa? Ini kita bisa optimalkan dari aspek baik sasaran maupun dari aspek keuangan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kami juga berharap ketika juga gambarannya di semester genap yang lalu dari 419.000 kita tetap bisa membelanjakan di angka 493.000. Nah, bahkan ini kalau kita lihat hanya bisa satu UKT saja ya, hanya satu kembali ya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, dari tahun ini kembali sama 310.000 ini, tolong betul-betul Bapak Ibu maksimalkan bagaimana pembelanjaan secara kos ini betul-betul bisa dicermati kembali, dan mudah-mudahan bahwa apa yang menjadi sasaran paling kita tahun ini bisa. Karena kenapa? Sedikit yang berbeda, mungkin nanti secara rinci Pak Mundi nanti, Pak Wayan nanti dia jauh lebih detail lagi menjelaskan kepada Bapak semuanya. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah perubahan sedikit syarat penerima Bapak Ibu ya. Karena ini terkadang yang saya ingin sampaikan kepada Bapak semua, bahwa terkadang kami memberikan penggarisan, tapi teman-teman di lapangan juga masih tetap ragu terhadap acuan yang kita berikan. Bahkan masih terus-menerus dipertanyakan syaratnya bagaimana, apakah penerima yang lalu tetap menjadi target utama. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa bantu bahwa penerima UKT yang lalu, baik itu semester gasal maupun semester genap yang lalu, itu tetap menjadi sasaran sepanjang masih memenuhi syarat. Ya, ada kata sepanjang memenuhi syarat. Dan kenapa? Boleh jadi ada evaluasi internal perguruan tinggi masing-masing. Ya, silakan dilakukan evaluasi. Kalau memang mahasiswa tidak memenuhi syarat, boleh diganti. Tapi sepanjang memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tetap menerima. Ya, Bapak Ibu. Nah, tetapi tentu kemarin saya sudah dapat pertanyaan malah DPR. Karena ini sudah berturut-turut, sudah jam 9 saya akan bergabung kembali lagi DPR sekejap lagi. Ini sudah mulai dari tanggal 25 kita rutin terus setiap hari harapan dengan DPR. Nah, kemarin muncul pertanyaan, bagaimana tahun ini? Pasti ada anak-anak yang penerima lalu tidak menerima tahun ini. Saya pastikan pasti ada. Nah, kenapa? Dari aspek kuota saja sudah berkurang. Jadi pasti ada anak-anak kita yang menerima semester lalu, tahun ini oleh perguruan tinggi menganggap bahwa dari aspek prioritas mungkin kalau jatahnya 1.000, begitu diurut maka mungkin terpotong hanya tinggal 900 sekian. Karena kenapa? Boleh jadi itu tadi dengan kuota yang terbatas, akhirnya dilihat lagi aspek prioritas oleh perguruan tinggi. Jadi kami tetap memberikan ruang kepada teman-teman perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi. Silakan dievaluasi penerima 2020 dan 2021 disertai genap. Dan kenapa? Kuota kita paling ini berkurang. Jadi jangan sampai lagi katakan, bahkan tolong saya mau tambahan lagi. Tambahan ini sangat susah tahun ini. Karena kenapa? Kami distribusikan gula ke perguruan tinggi PTN kita namanya. Tahun-tahun lalu kan rata-rata yang mengembalikan adalah PTN yang besar-besar. PTN. Sehingga ada yang bisa kami redistribusi kepada PTN yang lain atau PTS yang lain. Tapi tahun ini rasa-rasanya kecil harapan untuk ada redistribusi. Karena kenapa? Pandemi yang berkepanjangan, pasti semakin banyak orang terdampak dan kuotanya semakin kecil. Jadi boleh jadi semua PTN juga semuanya menyerah sesuai dengan kuota yang kami berikan. Jadi mohon teman-teman semuanya betul-betul memperhatikan yang prioritas kita berikan. Karena kenapa? Pasti tidak akan bisa mencukupi semuanya. Jadi
saya sekali lagi yang namanya permintaan penambahan kuota boleh jadi tidak bisa kami penuhi. Karena kenapa? Kuota ini kita sudah bagi keseluruhan. Kuota ini kita sudah bagi keseluruhan. Sama dengan KIP kuliah yang lalu. Kuota itu kita sudah distribusi keseluruhan secara nasional. Nah, sehingga setiap pada permintaan makanan kami butuh tambahan, baik itu KIP maupun kita, selalu saya katakan, tolong bersabar. Sepanjang tidak ada pengembalian dan perguruan tinggi yang kita sudah berikan kuota, itu tidak akan ada lagi redistribusi. Karena kenapa? Kuota kita sudah kami habis, tidak ada kami simpan di pusat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mohon menjadi maklum semuanya, apalagi menggunakan jalur samping. Kalau rekomendasi teman-teman kita di komisi sana, akhirnya kami juga menjadi ditekan terus, padahal tidak ada. Saya juga jawab di sana sama. Kemarin saya secara lugas saja mengatakan, kami akan catat permintaan Bapak Ibu. Tapi sepanjang tidak ada pengembalian dari perguruan tinggi yang sudah kami distribusikan kuota, tidak mungkin ada kami tarik kuota dari perguruan tinggi yang lain, dan mungkin kami tarik kembali. Nah ini tentu sama Bapak Ibu berlaku. Jadi walaupun pemerintah itu Bapak menggunakan rekomendasi dari mitra kita, sepanjang tidak ada pengembalian dari perguruan tinggi yang lain, ini tidak mungkin ada kami realokasi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mohon menjadi maklum kita semua. Karena kami juga selalu mendapat tekanan terus seperti itu. Karena banyak saudara kita dari PTN, PTS menggunakan tangan mitra kami. Padahal kita sudah kali-kali kita katakan bahwa di distribusi kuota itu kita sudah bagi habis. Nah ini Bapak Ibu yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang baru kita munculkan ini C dan D Bapak Ibu. Nah, kepada teman-teman kami PTN, tolong diprioritaskan. Sekiranya ada yang ingin diganti dari penerima sebelumnya, tolong prioritaskan. Ada adik kita penerima UKT 1, UKT 2. Tolong diprioritaskan ini. Karena kenapa? Kita sudah yakin bahwa mereka ini adalah sudah kita